A look back at history. At the end of the 18th century, the first steam engines and the intelligent use of hydropower revolutionized production. The late 19th century saw the rise of electrical engineering and mass production. The first moving belt conveyor was used as long ago as 1870 in the slaughterhouses of Cincinnati, Ohio. In the mid-1970s, electronics and IT began to expand rapidly into industry. Siemens developed the first Simatic. Production became increasingly based on computer-assisted controls. The fourth industrial revolution is still a vision. Experts believe that it will only become a reality within the next 20 years. In intelligent factories, everything is interconnected wirelessly. The manufacturing industry has undergone significant revolutions. Now, the industry is entering the exciting Industry 4.0. It is a transition powered by data and automation technology that could transform every step of the manufacturing process, from the supply chain and enterprise to the shop floor and end users. The goal is to drive productivity and innovation and empower businesses in an integrated, data-driven manufacturing environment. It creates a connected, data-driven manufacturing environment that empowers faster problem diagnosis and informed decision-making. Industry 4.0 also goes beyond using data to optimize operating conditions. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Agus. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Industrial Automation and Industry 4.0. Anggota kelompok ada saya, Thomas Nepri Belinga, dan ada David Sintanu, Kevin Junior, Ceko, dan Michael Setiawan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh David Immanuel. Ya, berikut merupakan latar belakang dari materi ini. Saat ini dunia telah memasuki dan mengalami suatu revolusi atau perubahan industri yang sangat amat besar, dinamis, cepat, dan canggih dari waktu ke waktu. Revolusi industri sendiri merupakan suatu perubahan yang radikal dan besar mengenai bagaimana cara manusia dalam memproduksi atau menghasilkan barang. Setiap revolusi industri memberikan dampak perubahan yang besar dalam dunia. Terdapat 3 revolusi industri yang sudah dilewati dan sekarang masyarakat sedang memasuki dan melewati revolusi industri keempat. Nah, berikut ini merupakan rumusan masalahnya. Pertama, apa pengertian dan penjelasan dari revolusi industri? Lalu yang kedua ada apa saja karakteristik dan juga dampak yang diberikan dari revolusi industri? Nah, yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana tantangan yang harus dihadapi oleh revolusi industri ke depannya? Nah, berikut merupakan tujuannya. Ada 3 poin tujuannya juga. Yang pertama, mengetahui pengertian dan penjelasan dari revolusi industri. Lalu yang kedua, ada mengetahui karakteristik dan juga dampak yang diberikan dari revolusi industri. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada mengetahui tantangan yang harus dihadapi oleh revolusi industri ke depannya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang revolusi industri. Revolusi industri yaitu perubahan yang sangat cepat di bidang ekonomi, yaitu dari kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri yang menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Revolusi industri telah mengubah cara kerja manusia dari penggunaan tangan menjadi menggunakan mesin. Istilah revolusi industri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan revolusi industri. Jadi di industri sendiri itu mengalami 4 revolusi. Industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Jadi di industri 1.0 ini pada tahun 1800-an
mesin-mesin bertenaga air dan uap itu dikembangkan untuk membantu para pekerja. Lalu, seiring dengan meningkatnya kemampuan produksi, bisnis juga tumbuh dari pemilik usaha perorangan yang mengurus sendiri bisnisnya atau meminta bantuan tetangganya sebagai pekerja. Lalu, pada tahun 1900-an itu mengalami perubahan industri 2.0. Jadi, listrik menjadi sumber utama kekuasaan. Penggunaan listrik itu lebih efektif daripada tenaga uap dan air pada revolusi 1.0 itu karena produksi difokuskan pada satu mesin. Jadi akhirnya mesin dirancang dengan sumber daya mereka sendiri dan membuatnya lebih portable. Dan pada tahun 2000-an itu terjadi revolusi 3.0. Jadi pada revolusi 3.0 ini penemuan dan pembuatan perangkat elektronik seperti transistor dan kemudian chip sirkuit terintegrasi memungkinkan untuk lebih mengoptimalisasi mesin-mesin individual untuk melengkapi dan mengganti operator. Dan yang terakhir, revolusi industri yang saat ini kita alami itu merupakan revolusi industri 4.0. Jadi di 4.0 ini itu menghubungkan Internet of Things atau yang bisa kita kenal dengan IoT dengan teknik manufaktur untuk memungkinkan sistem berbagi informasi, menganalisanya dan menggunakannya untuk memandu tingkatan kecerdasan. Lalu saya akan menjelaskan juga tentang karakteristik revolusi industri 4.0. Jadi karakteristik di revolusi industri 4.0 ini ada apa aja sih? Yang pertama itu ada advanced robotic. Advanced robotic itu merupakan instrumen peralatan yang digunakan secara mandiri, jadi mampu berinteraksi secara langsung dengan manusia. Lalu yang kedua ini ada artificial intelligence, AI. Jadi AI ini sekarang lagi booming. Jadi AI ini adalah sistem mesin yang berteknologi komputer yang mampu mengadopsi kemampuan manusia. Lalu yang ketiga itu ada Internet of Things yang tadi saya bilang di revolusi 4.0. Jadi IoT ini merupakan teknologi yang memungkinkan setiap instrumen itu terkoneksi satu sama lain secara virtual, secara jarak jauh. Lalu ada virtual and augmented reality. Virtual reality itu merupakan simulasi yang dilakukan oleh komputer dalam membentuk sebuah realitas rekaan. Sedangkan augmented reality ini merupakan teknologi yang mampu menghasilkan informasi dari kondisi lingkungan sebenarnya, lalu diproses secara digital dan digunakan untuk tujuan tertentu. Lalu ada additive manufacturing, jadi teknologi ini merupakan otomasi proses produksi melalui 3D, jadi memberi pengaruh positif pada kecepatan pengolahan dan transportasi produk. Dan yang terakhir ada distributed manufacturing. Jadi ini merupakan konsep penempatan lokasi produksi dan pengintegrasian proses produksi sehingga bisa berada sedekat mungkin dengan konsumen. Kemudian ada dampak positif revolusi industri 4.0, yaitu semakin mudah mengakses informasi dan berkomunikasi, kemudian terjadinya efisiensi dan efektivitas produksi, kemudian peningkatan pendapatan nasional, kemudian standar hidup yang lebih tinggi, lalu stabilitas ekonomi, kemudian peningkatan neraca pembayaran, kemudian menstimulasi kemajuan sektor lain, kemudian peningkatan peluang kerja dan spesialisasi pekerjaan yang lebih besar. Nah, berikut terdapat harapan terkait perkembangan industri 4.0. Yang pertama, industri 4.0 ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan manusia, lingkungan, dan kesejahteraan bersama, dan mampu mendorong pengembangan kapasitas manusia, sehingga menjadi semakin terdidik dan terampil. Yang kedua, ada akses terhadap teknologi diharapkan terjangkau dengan mudah, sehingga bisa diterapkan di semua negara. Yang ketiga, kemajuan teknologi diharapkan mampu menghasilkan keterbukaan informasi dan bisa menggeser paradigma lama dari persaingan atau competition menjadi koneksi atau connection dan kerjasama atau juga disebut collaboration. Dan yang keempat adalah penerapan teknologi diharapkan mampu menjawab
tantangan perubahan iklim, dan upaya pelestarian lingkungan. Upaya untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah mengidentifikasi area strategis dalam rangka meningkatkan kecepatan, fleksibilitas, produktivitas, dan kualitas output. Yang kedua, menganalisa dampak pemanfaatan teknologi dalam jangka panjang, terutama terhadap serapan tenaga kerja dan lingkungan hidup. Yang ketiga adalah mempersiapkan infrastruktur serta program pendidikan dan keterampilan sehingga mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi. Kesimpulan, 1. Revolusi industri yaitu perubahan yang cepat di bidang ekonomi, yaitu dari kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri, yang menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Revolusi industri telah mengubah cara kerja manusia dari penggunaan tangan menjadi menggunakan mesin. 2. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan, yaitu offline teknologi yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri. 3. Kekhawatirkan terjadi gap yang semakin besar di antara negara-negara maju yang mampu mengaplikasikan teknologi modern dengan negara-negara miskin dan berkembang yang tertinggal dalam mengembangkan teknologi. Sekian dan terima kasih atas presentasi dari kami.